Halo kesayangan semesta, selamat datang di channel Mariana Lotarot Indonesia. Terima kasih banyak sudah berkenan untuk terhubung dengan Mari di sini ya. Sekarang Mari akan tarik kartu tarotnya untuk melihat situasi yang akan aktual untuk urusan asmara percintaannya kamu 1 minggu atau 7 hari setelah kamu menyaksikan video ini ya. Ini pembacaan untuk kamu yang berpasangan tentu saja. Namun sebelum Mari memulai, Mari ingatkan bahwa ini adalah general reading, energinya kolektif, sudah pasti hanya akan resonate untuk sebagian orang saja ya, dan tidak tertutup kemungkinan pembacaannya vice versa, tarikan energinya terbolak-balik, maka dari itu berbijaksana ketika mendengarkan apa yang Mari sampaikan di sini ya. Oke, baik, langsung kita mulai. Situasi hubungan kamu dengan dia 7 hari setelah kamu menyaksikan video ini adalah ada kartu The Fool di situ. Kemudian ada kartu dari The Lover, ada energi dari Knight of Swords. Berikut di situ ada energi dari dan berikut baik, di sini ada energi dari Queen of Cup, kemudian di situ ada Wheel of Fortune, dan berikutnya di situ ada nah jadi begini ya, kok kayaknya kamu sedang bersama seseorang yang mau nggak mau membuat kamu kayak terjebak di dalam satu circle yang itu aja gitu ya. Situasi hubungan yang kayak gitu-gitu aja. Nah, sebentar mungkin kamu moodnya bagus banget sama dia, sebentar kamu moodnya kayaknya berantakan banget oleh dirinya gitu ya. Dan bahkan mungkin untuk saat ini kamu bisa aja kayak yang mengabaikan diri kamu sendiri demi kamu bisa bersama dengan si pasangannya kamu gitu kan. Mungkin di sini kamu agaknya masih masih punya banyak rasa untuk dia gitu. Jadi kayaknya kamu tuh mau aja kompromi dengan si seseorang ini gitu. Walaupun kamu tahu ada beberapa hal dari sikap tindakannya dia di dalam hubungan kalian ini nampaknya tidak sehat gitu ya. Sebenarnya tindakan-tindakannya dia itu lebih menunjukkan bahwa dia kayaknya mengeksploitasi kamu atau memanfaatkan kasih sayangmu untuk dirinya. Tapi kamu anehnya, kamu kayak yang nggak mau berhenti untuk punya asa, kamu nggak mau berhenti untuk punya harapan agar dia ini datang kembali mencintai kamu gitu ya, atau dia suatu saat nanti akan berubah dari yang selama ini mungkin buruk di matanya kamu, ini berubah menjadi sosok pribadi yang lebih baik lagi gitu. Nah di sana, dan beberapa di antara kalian ini nampaknya kayak yang kamu ini orangnya cerdas sebenarnya. Mungkin kamu karena cerdas dan sering pakai logik, jadi kamu tuh banyak kayak ngasih alasan-alasan untuk membenarkan agar kamu ini tuh bisa tetap bareng sama seseorang ini. Padahal mungkin nuraninya kamu tuh nuraninya kamu bunyi gitu kan, bilang bahwa udah deh ditinggalin aja ini orang gitu ya, atau udah jangan main-main, ini kan hubungan asmara cinta segitiga misalnya kayak gitu ya, nggak sehat bagi kamu gitu ya. Nuranimu udah bunyi, ini orang nggak baik untuk kamu gitu ya, ini orang kayak yang hanya nyampahin hidupnya kamu, tapi pikirannya kamu tuh yang bilang masa iya sih orang nggak bisa berubah, aku kasih aja lah kesempatan berikutnya untuk dia gitu. Dan ini terjadi berulang-ulang kali. Kamu disakiti, kemudian kamu memaafkan, udahlah nggak apa-apa lah, dimaafkan saja. Besok lusa jangan-jangan dia bakalan jadi orang yang lebih baik lagi, dia lebih bisa setia lagi, dia mau memenuhi janjinya, dia ingin menikahi aku. Nah misalnya kayak kita. Jadi kamu cari-carikan penguat dirimu untuk tetap bertahan di sini, karena kamu tuh kayak seseorang yang saat ini tuh ngomongnya aku butuh cintanya dia, aku butuh kasih sayangnya dia. Nah gitu. Jadi kamu kayak nggak berhenti berharap hal-hal baik, hal-hal indah gitu ya.
di masa depan dengan seseorang ini. Kamu mengabaikan pelajaran-pelajaran kamu yang kemarin. Gitu. Kamu mengabaikan peristiwa-peristiwa nyata di masa lalu. Jadi kayak ibaratnya gini, kamu tuh tidak belajar dari masa lalunya kamu ketika ngejalani hubungan dengan dia. Gitu ya. Berulang kali dia mengkhianati kamu, misalnya kayak gitu. Berulang kali dia memanfaatkan kamu dari sisi finansial, datang ketika dia butuh, pergi ketika dia telah diberi. Seperti itu ya. Mungkin memang ini bukan siksaan yang kayak gimana banget sama kamu mungkin. Karena pada kenyataannya kamu masih stay di sini kan. Atau untuk saat ini kamu tuh tidak yang melihat gitu loh. Kamu tidak melihat penderitaanmu atau kamu hanya menetralisir. Kamu menganggap udahlah, ini hal yang wajar. Gitu ya. Udahlah, ini biasa-biasa aja kok. Sebab layaknya perjalanan manusia gitu. Tapi kamu keliru, ini kesalahan yang berulang-ulang kali kamu lakukan. Membiarkan seseorang ini tuh mondar-mandir dalam hidupnya kamu dan berkali-kali menjadikan kamu sebagai pilihan gitu ya. Selalu kamu ditempatkan di kursi kedua, dipilih antara kamu dengan yang lain, kamu dengan siapa atau kamu dengan apa gitu. Nah, gitu ya. Jika seseorang ini yang kamu pikirkan sekarang hari ya lagi hilang dari hidupnya kamu, dia kamu tunggu-tunggu, dia kamu nanti dia akan datang lagi gitu ya. Dia akan datang lagi dan kemudian ya polanya ya kayak gitu-gitu aja kalau mari tangkap. Jadi kayak hubungan kalian ini bolak-balik ada di start. Posisinya ada di start. Nggak naik level hubungan. Hilang, datang lagi, start baru. Dijalani sekian hari. Terus hilang lagi. Atau sekian minggu atau sekian bulan. Terus dia melenceng lagi dari relationship ini. Nah, kalau kamu berada di posisi orang ketiga, ya udah polanya kamu mau-mau aja, terus-terusan jadi orang ketiga. Mungkin ya tadi kamu mengharapkan suatu saat kamu akan dilegalkan kah, atau barangkali kamu mungkin yang kayak udahlah daripada aku sepi. Gitu ya. Jadi kamu membiarkan dia ini bolak-balik, padahal sebenarnya relationship ini bukanlah relationship yang sehat untuk pertumbuhannya kamu. Tuh ya. Jadi bisa di sini kamu tuh kayak abai kepada posisi mencintai diri kamu sendiri. Dan kamu lebih, tanda kutip, energimu lebih tersedia untuk dia daripada untuk diri kamu sendiri. Kamu lupa malam-malam resah yang kamu lalui ketika dia nggak pulang ke rumah gitu ya. Kamu lupa ketika kamu menangis saat dia menghadirkan orang baru lagi dalam relationship-nya kalian. Lupaan kamu orangnya ya, lupaan. Sangkin baiknya kali hatinya kamu. Atau sangkin kayak tidak betahnya kamu hidup sendiri kali ya. Sangkin takutnya bisa juga. Sangkin takutnya hidup sendiri, sangkin takutnya tidak mendapatkan cinta dari seseorang lain gitu ya. Jadi kamu kayak menambatkan dirinya kamu di seseorang, di hidup seseorang yang ya dengan kualitas yang seperti ini. Nah gitu ya.
Kamu selalu kayak melihat bahwa dia adalah sumber cintanya kamu atau objek cintanya kamu. Memang sih seseorang ini ya selalu ada. Maksudnya gini, bukannya selalu ada dengan fungsi yang membangun hubungan yang sehat, bukan kayak gitu ya. Tapi dia ya tadi kayak kata Mari, mondar-mandir kayak gitu di hidupnya kamu. Tuh ya. Seolah dia datang untuk menawarkan cinta, tapi jelas kesetiaan itu kayaknya nggak pernah nih ditawarinnya sama kamu. Gitu ya. Kalau untuk nyenengin hatinya kamu, iya. Maria rasa di situ tuh iya. Walaupun pada kenyataannya seseorang ini bisa saja sudah berstatus sebagai suami kamu kah, sebagai istri kamu kah, gitu ya. Tapi ya lagi-lagi fungsinya dia sebagai pasangan yang harusnya mutualan dengan kamu membangun relationship yang baik, itu nampaknya tidak dia lakoni. Ini bisa memang banyak permainan mental ya. Banyak permainan mental dengan kamu. Berusaha untuk mempengaruhi kamu. Tapi bisa jadi cara mempengaruhi kamu ini agak keras kalau Mari lihat ya. Mau ini kayak orang yang mengintimidasi kamu. Misalnya kalau suatu saat kamu tuh kayak yang udah aku nggak mau lagi dengan kamu, aku nggak mau punya bisnis, aku nggak mau punya urusan dengan kamu. Nah ini orang bisa berang sama kamu, bisa marah sama kamu, bisa yang kayak juga menguji ya, membuli mungkin juga ya, membuli cintanya kamu. Ah kata kamu cinta sama aku, masa iya sih? Aku minta duit sama kamu nggak kasih. Nah kayak gitu ya. Jadi kayak dia menghina cintanya kamu itu. Jadi kayak cintamu itu harus kamu tunjukkan melalui manifestasi uang. Nah misalnya kayak gitu. Jadi oh iya ya aku kan cinta. Nah jadi kamu kerja ngasih gitu loh di sana. Kalau kamu jadi orang ketiga, mungkin kamu nggak pernah kasih material pada dia, tapi kamu yang kayak aku nggak pernah dimintai oleh dia dalam bentuk apapun, tapi hanya dia mintanya biar aku tuh memberikan ruang, membuka pintu ketika dia datang. Nah gitu ya. Jadi kayak kamu tuh terus menerus kayak mau tunjukin, ada cinta loh dari aku untuk kamu. Atau kamu kayak nunjukin, aku butuh loh cinta dari kamu. Nah seperti itu. Dan ini udah berkali-kali terjadi. Udah berkali-kali. Itu ya, pola itu aja, circle-nya muter aja. Sebentar hubungan kalian membaik, sebentar turun, nyungsep, naik lagi, nyungsep lagi, gitu-gitu aja. Gitu-gitu aja modelnya. Dan memang ya tadi kata Mari ya, sebentar kamu mungkin menangis gitu, menderita dengan sikapnya dia gitu ya. Kamu terbawa emosional, entah marah, entah sedih gitu ya. Entah benci pula di situ. Tapi sebentar kamu membaik lagi moodnya, elok lagi dengan dia gitu ya. Nah di sana. Mungkin harapannya kamu memang dengan seseorang ini. Beberapa ya, ini ketika kamu diam gitu. Ini ya tadi kata Mari, ini pasti bunyi nih. Ini nggak baik, ini ditinggalkan aja. Begitu dia datang sama kamu, lupa kamu yang mau berniat meninggalkan dia ini. Jadi kalau Mari bilang ya, ini pasangannya kamu, ini bukan orang yang setia. Ini ya, ini manipulatif. Manipulatif sekali ini orangnya. Nyenengin kamu iya bisa.
merayu-rayu kamu gitu ya, nyenengin hatinya kamu untuk sebentar, untuk hal yang remeh-temeh, iya bisa. Mau dia gitu ya, mau dia. Tapi begitu misalnya kamu butuh kehadirannya dia di momen-momen yang ini nggak dibuat-buat, ini nggak dibikin-bikin gitu ya. Ya memang kamu butuh hadir seseorang untuk nolong. Namanya kita ini kan manusia, ya harusnya sih kita mandiri. Tapi kan ada beberapa peristiwa, beberapa hal gitu ya, yang kita itu butuh turun tangannya orang. Kayak contohnya aja, kalau kita ini cewek ya, mau memperbaiki genteng rumah katakan gitu, kita itu kan butuh orang lain yang lebih paham, atau mungkin kelistrikan di rumah kita, misalnya ada apa-apa dengan listrik kita kan butuh tuh teknisi listrik gitu kan, untuk ngebantu kita ngeberesin. Nah itu kan hal-hal penting tuh ya, nggak dibikin-bikin ya. Kalau nggak ya malam ini kita nggak bakalan nyala lampunya gelap-gelapan kita gitu ya kan. Elektronik rumah kita tuh butuh aliran listrik, tapi ya ada gangguan listrik di rumahnya kita butuh gitu. Nah jadi kayak gitulah modelnya kamu sama seseorang ini. Di saat kamu butuh hadirnya dia dalam hidupnya kamu, bisa aja dia banyak alasan. Iya, aku akan datang, aku akan bantu kamu, tapi bisa dari 10 harapanmu kedatangannya dia berfungsi secara nyata dalam hidupnya kamu, barangkali dia hanya datang tuh 2-3 kali gitu ya. Hadir dia cuma 2 atau 3 kali, jangan-jangan seperti itu. Tetaplah ada umpan-umpan dari dia untuk kamu gitu ya. Lagi mood dia bantu kamu ya dia datang gitu ya. Lagi iseng dia mau hadir dalam hidupnya kamu ya dia hadir. Seperti itu. Tapi ya tadi, kalau untuk mutualan ya, mutual saling di sini, Maria rasa di situ tuh tidak. Nah kalau ini hubungan-hubungan baru, ya mungkin kamu belum melihat seseorang ini akan seperti apa sama kamu. Cuman kalau Mari bilang jangan terlalu terbuai dengan asmara, tawaran asmara dari orang baru ini. Perlu untuk kamu hati-hatiin, perlu kamu untuk jujurin ya, melihat dirinya dia, nggak usah kayak yang dibaik-baikin gitu ya, nggak usah yang kayak nggak apa-apa lah, biarlah gitu. Jangan yang kayak gitu, nanti kamu repot sendiri. Apalagi kalau kamu tuh cewek, kita ini cewek ini repot nih. Kalau kita udah terbiasa dengan kehadiran seseorang, mau kita tuh kayak yang bodoh gitu ya. Nah kayak gitu ya, mau kita tuh bodoh gitu, jadi kayak susah kita melepas gitu lah. Nah, jangan yang seperti itu, jujur aja. Ini orang memang, apakah orang yang akan membantu kamu untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik? Membantu di sini tuh bukan dalam artian dia mensuplai kamu gitu ya, enggak, tapi ya mendampingi lah, membantu mendampingi kamu untuk bertumbuh ya, untuk membangun hidup yang lebih baik lagi gitu ya. Apakah energi positifnya dia ada untuk kamu dan bermanfaat untuk mendorong energi di dalam dirimu untuk jadi orang yang lebih baik lagi atau tidak? Seperti itu. Karena kalau orang ini tuh dia bisa aja dia tuh nggak tahu ceritanya tuh batasan, ya. Semua tindakannya dia tuh tindakan yang bebas gitu, tindakan yang lepas. Jadi dia tidak mengerti itu artinya komitmen seperti apa. Kalaupun dia mengerti kalau komitmen itu begini, hubungan yang sehat itu baiknya melakukan ini itu. Tapi apa? Ini bisa dia ngapain repot? Ngapain harus seperti itu? Gitu ya. Mungkin dia tahu ada sisi kelemahannya, tapi untuk mengupgrade sisi kelemahannya terhadap kamu, boleh jadi dia nggak mau. Seperti itu. Ini bisa orangnya tuh kayak yang
kalau nggak pelit banget sama kamu ya, sangat pelit sama kamu, perhitungan sama kamu, memanfaatkan kamu dari sisi kemurahan hatimu, ini memang bisa dia itu orang yang kayak membeli kamu ya, ngasih kamu misalnya bulanan kah, ngasih kamu apa gitu ya. Tapi pemberiannya dia ke kamu itu tuh pemberian kayak bukan pemberian kalau menurut Maria, tapi seperti membeli. Lebih seperti membeli kamu. Jadi dia memberikan kompensasi atas ketidakhadirannya dia dengan model apalah gitu untuk kamu, biar kamu tuh betah, nggak jauh-jauh ada di hidupnya dia. Dan untuk saat sekarang ini bisa Mari lihat, ini orang nampaknya bukan hanya menjalin hubungan dengan kamu gitu ya. Jangan-jangan dia ada punya beberapa teman dekat, minimal satu kamu dan ada orang lain lagi. Karena di sini dia posisinya sedang memilih antara dua pilihan gitu ya. Atau menjalani hidup dengan dua orang sekaligus seperti itu ya. Jadi kamu bukan satu dan satu-satunya itu nampaknya bukan gitu. Atau ya tadi ini adalah seseorang yang memang mungkin hanya kamu sendiri pasangannya, tapi nampaknya dia secara halus, secara pelan gitu ya, menyedot energinya kamu. Nah, seperti itu ya. Hati-hati kalau untuk orang baru, dan bukalah matanya kamu kalau ini adalah orang yang sudah lama. Kamu dengarkanlah intuisimu, karena kamu tuh lagi-lagi ya, kamu sering membodohi dirinya kamu sendiri. Ini maaf loh ya, kamu bisa sering membodohi dirinya kamu sendiri hanya gara-gara harapan dicintai dan disayangi oleh dia. Mungkin kamu datang dari Pisces, Scorpio, Cancer gitu ya. Jadi ini kan energi-energi alamiahnya kamu tuh yang mendorong dirimu untuk yang kayak udahlah, tunjukkanlah cinta, tunjukkanlah kasih sayang gitu ya. Terus kemudian berharaplah cinta, berharaplah disayangi gitu ya oleh orang lain. Jadi kamu tuh agak-agak naif kalau kamu cinta sama seseorang, itu artinya seseorang tuh akan cinta balik sama kamu. Begitu kamu berbuat baik untuk seseorang, maka seseorang yang kamu baik-baikin itu akan membalas juga kebaikanmu. Mungkin di situ ada kenaifannya kamu ya. Tapi ya kerjanya dunia itu ya nggak kayak gitu. Nah di sana ya. Tapi ya kalau memang kamu masih tetap mau dengan seseorang ini, ya enjoy ya, enjoy, nikmatilah hubungan ini. Jangan jadikan hubungan ini tuh sebagai alasan penambah derita hidupnya kamu gitu ya. Mungkin kalau hanya berbuat baik untuk dia gitu ya, berangan-angan indah-indah dengan dia, hanya kamu bisa membawa dirimu ke arah seperti itu gitu ya. Ya udah tetap jalani. Tapi begitu kamu kayak selalu menangis, nggak bisa tidur gara-gara cinta kamu dengan seseorang ini, nampaknya butuh kamu untuk merapikan diri biar kamu ninggalin dia gitu ya. Karena ini bisa agak merepotkan gitu loh, agak merepotkan. Tapi kalau kamu bisa berilusi terus-terusan, berangan-angan terus-terusan bahwa ini adalah membahagiakan, ya terserah ya, jalanilah kalau memang kamu mau jalani dia gitu ya. Sebentar kamu tahu cara memprotek dirimu, tapi begitu berinteraksi dengan dia, kamu bisa langsung tumbang gitu ya. Kamu bisa langsung kayak gelap mata, ngasih lagi kesempatan ke dia, mau lagi terhubung dengan dia. Beberapa di antara kalian bilang, aku udah paham kok dia tuh, aku udah mengerti kok tentang dia itu, tapi kok yo masih mau di situ aja gitu ya. Oke, baik, sekarang mari akan tarik koin ya. Ini koin-koinnya untuk menunjukkan apakah ini pembacaan untuk kamu dengan dia atau tidak gitu ya.
Nah, ini koinnya berisi inisial dan zodiak. Ini bisa inisialnya kamu, bisa inisialnya dia, bisa zodiaknya kamu, bisa zodiaknya dia. Oke, baik. Mari mulai dari inisial Y. Ada Yoyo, ada Yahudi, ya, ada Yunani. Oke, baik. Kemudian masuk kita ke inisial D. Ada durian, dunia, dua, daun, ya. Berikut ada inisial B, ada bulan, bintang, bahu, baju, ya. Berikut ada inisial U, usaha, upaya, udara, usia. Oke. Baik, di situ ada inisial C, ada canda, candu, cari, catur. Oke. Baik, di situ ada inisial E. 4, 6, elang, emas, ya. Oke, itu aja untuk inisial. Masuk kita ke zodiak. Ada Scorpio di sana, Virgo hadir, Sagittarius ada di situ, dan berikut ditutup oleh energi dari Aries. Oke, itu aja dulu yang bisa Mari sampaikan sekarang. Moga-moga mampu kamu pahami. Sampai berjumpa di reading Mari yang berikutnya.